Ya, dan untuk mengetahui kondisi warga Gaza yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa, sudah ada bersama kami Mas Fikri Rofiul Haq selaku relawan Mercy asal Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum. waktu Gaza, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Prima dan Mbak Putri. Mas Fikri, bagaimana puasanya hingga hari ini? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah ya, puasa ini sudah memasuki hari ke-7 di jalur Gaza, sekaligus sudah hari ke-163 agresi militer Zionis Israel, serta sudah memasuki 6 bulan agresi militer Israel terhadap jalur Gaza yang tentunya masyarakat Muslim yang ada di jalur Gaza begitu sulit menjalankan ibadah puasanya pada Ramadan tahun ini dengan tidak lengkapnya anggota keluarga mereka, dengan rumah mereka juga sudah banyak yang hancur, dan juga fasilitas ibadah seperti masjid juga sudah mengalami kehancuran. Bahkan 1.000 masjid dari 1.200 masjid sudah mengalami kehancuran dan tidak layak pakai, sehingga masyarakat hanya bisa menjalankan ibadah puasanya dengan begitu kesedihan sebenarnya. Dengan ada UNICEF sendiri mengatakan datanya ada 17.000 anak yang sudah yatim piatu sejak serangan Israel terhadap warga Gaza sejak 7 Oktober lalu. Artinya pada bulan Ya, Ramadan ini 17.000 anak mereka tidak ada kedua orang tuanya, mereka juga tidak memiliki rumah tempat tinggal yang memadai, serta tidak ada masjid yang untuk mereka melaksanakan sholat tarawih, sehingga mereka hanya menjalankan ibadah sholat tarawihnya itu di halaman-halaman masjid baik. yang kita tahu banyak masjid yang sudah hancur. Baik, Mas Fikri, kalau tadi diperlihatkan sebelumnya Mas Fikri makan, berbuka, sahur dengan menu seadanya ya, bisa kita bilang kita turut prihatin Mas Fikri. Tapi bagaimana dengan warga lainnya? Informasinya juga masih banyak warga yang belum, bahkan tidak sahur dan tidak berbuka begitu ya, karena tidak adanya bahan makanan Mas Fikri. Ya, kita tahu bahwa bantuan-bantuan ini masih terus diblokade oleh pihak Zionis Israel, terutama melalui jalur darat, perbatasan antara Mesir dan juga jalur Gaza, tepatnya yang ada di kota Rafah tersebut, dan sehingga bantuan-bantuan ini sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga masyarakat hanya bisa melaksanakan sahur ataupun berbuka puasa dengan menu seadanya, tidak ada makan besar ataupun menu-menu spesial yang mereka miliki, sehingga mereka hanya bisa memasak. Contohnya ketika sahur mereka hanya memasak kentang rebus, dan ketika mereka berbuka puasa pun mereka juga memasak kentang rebus lagi dan lagi dan lagi, dan itu berulang terus menerus karena memang tidak adanya bahan pangan yang mereka miliki yang cukup gitu. Dan kita tahu saat ini karena barang yang sudah langka sekali 6 bulan, barang sangat sulit masuk ke jalur Gaza, sehingga banyak inflasi-inflasi yang ada di jalur Gaza. Bayangkan yang ada di pasar aja, misalnya daging sapi 1 kilonya yang seharusnya normalnya kalau kita rupiahkan 160.000, sekarang menyentuh angka 800.000 per 1 kilo daging, sehingga masyarakat tidak mampu mereka untuk membeli makanan-makanan yang ada di pasar, sehingga mereka hanya bertumpu saja pada bantuan-bantuan internasional, yang kita tahu bahwa bantuan internasional pun sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga masyarakat ya mereka hanya membeli atau memakan menu-menu sederhana. Bahkan tadi ketika kita sahur pun kita memakan satu biskuit kurma dan juga air putih, dan hampir setiap hari juga kita hanya bersahur dengan seadanya maupun berbuka dengan seadanya. Dan masyarakat pun seperti itu. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada sekitar 2.000 tim medis yang bertugas di jalur Gaza Utara. Mereka melaksanakan sahur, mereka melaksanakan puasa, Puasa? tapi tidak dengan sahur dan juga berbuka puasa karena keterbatasan makanan yang mereka miliki, dan juga mereka harus bertugas selama 24 jam untuk merawat korban-korban agresi perang Israel ini. Ya, Mas Fikri, perbedaan yang begitu kental begitu ya, jika dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun lalu, seperti apa jika bisa digambarkan kondisinya? Iya, tentunya sangat sangat jauh-jauh berbeda ya, di mana tahun lalu kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini pada Ramadan tahun lalu dengan damai, tidak ada perang, tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Walaupun sebenarnya Israel setiap bulan Ramadan sebenarnya seringkali melakukan penyerangan-penyerangan terhadap baik di Masjidil Aqsa di tepi barat di West Bank maupun di jalur Gaza itu sendiri. Namun
intensitas serangan mereka tidak sebegitu besar pada peperangan tahun ini ya, di mana udah bulan Ramadan tahun lalu ya kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ataupun kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid, ataupun kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Namun hari ini kita tidak bisa melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu, ataupun sholat Jumat berjamaah di masjid, ataupun sholat tarawih di masjid. Hanya kita bisa melaksanakan di lapangan, baik itu di lapangan sekolah maupun halaman masjid yang kita tahu banyak yang sudah hancur. Dan tentunya banyak sekali perbedaan, di mana tahun lalu ya kita masih bisa ngabuburit ke lokasi-lokasi yang mungkin menarik seperti itu, dan kita masih bisa membuat makanan-makanan Indonesia ya. Kita sering sekali juga membuat makanan Indonesia, kita bagikan ke masyarakat, kita perkenalkan misalnya rendang, opor ayam ke masyarakat. Dan yang paling mereka sukai adalah sebenarnya es buah, dan itu sebenarnya sederhana mungkin di Indonesia, tapi itu begitu spesial sekali yang ada di Jalur Gaza, sehingga mereka juga menyukai makanan tersebut. Tapi di Ramadan ini mereka tidak bisa memakan makanan spesial karena memang barangnya sangat sulit sekali. Baik, baik. Terima kasih banyak informasinya Mas Fikri. Kami doakan untuk Mas Fikri dan juga warga Palestina ini tetap bertahan dan semoga gencatan senjata segera terwujud di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.